Sejak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, kami telah mencanangkan berbagai program pembangunan yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Salah satunya adalah membangun kawasan perkotaan Labuha atau kota cerdas atau smart city. Kota cerdas adalah suatu konsep perencanaan, penataan dan pengelolaan yang saling berkaitan dari semua aspek kehidupan untuk mendukung masyarakat yang cerdas, berpendidikan, memiliki moral serta adanya peningkatan kualitas hidup warganya. Melalui konsep pembangunan smart city diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi operasional dalam layanan kota melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota secara efisiensi dan berkelanjutan, sehingga akan terciptanya kenyamanan serta terjadinya peningkatan kualitas atau kesejahteraan hidup warga kota. Kota yang cerdas dan sehat adalah kota yang menyediakan ruang terbuka hijau, ruang publik atau public space minimal 30%. Karenanya pada tahun 2022, ini jangan salah karena orang berasumsi, sering orang mengatakan bahwa Bupati, Wakil Bupati sudah hampir 3 tahun atau 2 tahun. Tapi ingat, ini memang hampir 2 tahun masa tugas. Tapi baru tahun 2022 menjalankan program dan anggaran. Karena dari tahun 2021, ketika kami dilantik, kami masuk, semua program itu sudah dijalankan oleh pemerintah sebelumnya. Maka kami baru melaksanakan berbagai kegiatan dan menganggarkan itu pada tahun 2022 dan memasuki pada tahun 2023 nantinya. Kota cerdas dan sehat dalam kota yang menyediakan ruang terbuka hijau, ruang publik atau public space minimal 30% yang kami sudah canangkan. Melalui momentum berbahagia ini perlu kami sampaikan bahwa burung bidadari sebagai ikon zero point paling tidak secara makro memiliki 2 makna mendasar. Yang pertama adalah aspek historis, di mana pada tahun 1858 melalui hasil ekspedisi ilmiah naturalisis berkebangsaan Inggris bernama Alfred Rules Wallace di Pulau Bacan menemukan Cimoptera wallacea atau yang kita kenal dengan nama burung bidadari. Dengan menjadikan burung bidadari sebagai ikon zero point, sungguhnya kita telah membuka jalur pariwisata sejarah, jalur pariwisata riset flora dan fauna antara Bacan dengan dunia Eropa. Sebagai bukti, pada bulan Januari tahun 2023, Halmahera Selatan kedatangan tamu sejumlah turis dan peneliti dari negara-negara Eropa datang ke Bacan untuk melakukan penelitian dan ingin melihat secara langsung keberadaan burung bidadari di bawah kaki Gunung Sebela, dan insya Allah dalam waktu dekat akan ada lagi sejumlah kapal turis dari negara-negara Eropa yang akan berdatangan ke Bacan, Halmahera Selatan dengan maksud yang sama. Tugu burung bidadari melambangkan di masa kepemimpinan kami. Insya Allah Halmahera Selatan setiap take off dari yang sebelumnya sebagai daerah tertinggal menjadi daerah berkembang dan daerah maju. Pada tahun 2023 saat ini, kawasan pantai kota Labuha mulai dari Mongga hingga Kupal akan kami tata dan kami bangun menjadi sebuah kawasan pantai yang indah serta dengan kota yang maju di Indonesia melalui program multi-years atau pembangunan tahun jama dengan kegiatan antara lain pembangunan dermaga semut berskala nasional, pembangunan pedestrian dan median jalan, area jogging, trik dan penerangan jalan umum, pembangunan taman yang dilengkapi dengan lampu hias atau lighting sepanjang Teluk Labuha, pembangunan dan penataan air panas Tembal yang berfungsi sebagai tempat rekreasi, meditasi, dan refleksi alami, pembangunan dermaga Pasar Baru Babang, terminal angkutan umum dan ruang tunggu Pasar Baru Babang yang dilengkapi dengan jalan hot mix dan sistem drainase yang layak, pedestrian dan penerangan jalan sebagai upaya mewujudkan misi kota Labuha sebagai kota terang dan kota layak huni. Selain itu pula, kota tua
Peninggalan Kesultanan Bacan akan kami tata dan jadikan sebagai kawasan strategis wisata budaya dan sejarah. Ini kami lakukan pembangunan penataan kota baik Labuha maupun Babang nantinya. Saya pastikan di tahun 2025 kita akan mampu melewati perkembangan kota yang ada di Maluku Utara. Saya yakin dan percaya itu. Banyak kritikan akan tidak bisa bikin apa-apa. Saya bilang betul, saya baru 1 tahun kasih berjalan anggaran tahun 2022. Karena tahun 2021 saya dengan Pak Wakil itu kasih berjalan anggaran yang dong programkan. Dan baru 2 tahun 2023. Alhamdulillah pula di tahun 2023 keuangan Halmahera Selatan sangat normal. Dan saya membangun Halmahera Selatan tanpa utang. Kalau tanpa utang, semua belum bisa bikin apa-apa. Meskipun dengan utang yang cukup besar, tapi kamu mampu melakukan itu. Alhamdulillah, kadang-kadang saya berselisih paham dengan teman-teman anggota DPR. Kadang hampir anggota toki setiap saat. Tapi orang memahami sesungguhnya. Saya bilang di anggota DPR ini luar biasa. Saya bilang demi daerah, demi pembangunan Halmahera Selatan. Malah suka dan tidak suka, mari orang sama-sama. Dan Alhamdulillah, program multi-years 300 miliar rupiah bangun kota akan terlaksana pada tahun ini. Karena dukungan dari teman-teman anggota DPRD. Saya memiskin, anggota DPR memiskin. Pak Wakil sama-sama orang miskin, yang penting daerah ini di berjalan. Yang penting bisa menampakkan orang membangun daerah Halmahera Selatan yang orang cintai.